Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Hadirin saudara-saudaraku sekalian, pada kesempatan ini marilah kita sejenak menata niat agar senantiasa ibadah itu menjadi nikmat. Dan itulah tema kita pada hari ini. Saudara-saudaraku sekalian, dalam setiap tarikan napas kita, ini sudah menjadi keniscayaan bagi kita untuk selalu menyadari bahwa semua nikmat yang diterima dalam hidup ini merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kesadaran ini, maka rasa syukur akan terus terpatri dalam diri sehingga fasilitas-fasilitas nikmat dan rezeki ini akan bisa digunakan untuk mendukung kelancaran misi utama diciptakannya kita ke dunia. Lalu yang menjadi pertanyaan, apa misi utama kita berada di dunia ini? Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegaskan bahwa manusia diciptakan itu untuk beribadah atau menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Saudara-saudaraku sekalian, dengan menyadari misi utama kita ini, maka sudah seharusnya tidak boleh sedikit pun terbersit dalam hati bahwa ibadah yang harus kita lakukan itu merupakan sebuah beban. Dan jika ibadah yang kita lakukan dirasa sebagai beban, maka sudah bisa dipastikan akan ada perasaan berat, akan ada perasaan enggan untuk beribadah. Kita perlu menyadari bahwa ibadah yang kita lakukan ini merupakan kebutuhan bagi kita untuk memenuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku sekalian, jika kita ingin menjadikan amaliyah ibadah kita itu sebagai sebuah kebutuhan dan diniati dengan benar, maka tidak akan ada perasaan berat dalam hati. Semua akan terasa ringan. Bahkan lebih daripada itu, semua ibadah yang kita lakukan dengan niat yang benar itu akan terasa nikmat, karena bisa menjadi media untuk menyambungkan frekuensi diri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saudara-saudaraku sekalian, niat ini menjadi salah satu kunci utama dalam mewujudkan kenikmatan dalam beramal dan beribadah. Niat juga menjadi kunci dalam menentukan kualitas setiap aktivitas dan juga bisa menjadi sumber konsistensi atau keistiqomahan kita dalam menjalankannya. Semua ibadah juga akan dibalas sesuai dengan apa yang diniatkan. Innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu tergantung pada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang diniatkan. Saudara-saudaraku sekalian,
Niat juga akan bisa menentukan nilai dari ibadah yang kita lakukan. Jamaah rahimakumullah, niat itu bisa diibaratkan seperti angka 1. Di depan angka 0, semua angka 0 akan tidak memiliki nilai walaupun jumlahnya banyak. Namun ketika di depannya diletakkan angka 1, maka angka 0 akan memiliki nilai. Artinya semakin banyak 0 di belakang angka 1, maka akan semakin besar nilai yang dimiliki oleh angka 0 itu. Saudara-saudaraku sekalian, begitu juga dengan ibadah kita. Semua akan tidak ada nilainya ketika ibadah tidak diniati dengan benar. Semakin banyak kita beribadah dengan niatan yang benar, maka semakin tinggi nilai kualitas dan kuantitas ibadah yang kita lakukan. Dengan tingginya nilai ibadah, maka peluang untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sangatlah tinggi. Dan perlu kita sadari juga, saudara-saudara sekalian, selain menjadi pembeda antara amal yang bernilai ibadah dan amal yang tidak bernilai ibadah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menegaskan pentingnya posisi niat sampai dengan melebihi pentingnya perbuatan yang dilakukan itu sendiri. Niatul mumin khairu min amalihi. Niat seorang mukmin itu lebih utama daripada amalnya. Kemudian hadis tersebut juga diperkuat oleh hadis riwayat Imam Bukhari yang artinya sesungguhnya Allah mencatat berbagai kejelekan dan kebaikan. Lalu dia menjelaskannya, barang siapa yang bertekad untuk melakukan kebaikan lantas tidak bisa terlaksana, maka Allah catat baginya satu kebaikan yang sempurna. Jika ia bertekad lantas bisa ia penuhi dengan melakukannya, maka Allah mencatatnya baginya 10 kebaikan hingga 700 kali lipatnya, sampai lipatan yang banyak. Oleh karenanya saudara-saudaraku sekalian, marilah melalui kesempatan kali ini kuatkan tekad kita kembali untuk senantiasa menata niat dengan baik dalam menjalankan segala aktivitas kita di dunia. Banyak amal perbuatan yang tergolong amal keduniaan, akan tetapi karena didasari niat yang baik, maka tergolong menjadi amal akhirat. Namun sebaliknya saudara-saudaraku sekalian, banyak amal perbuatan itu tergolong amal akhirat, tapi ternyata menjadi amal dunia karena didasari dengan niat yang buruk. Saudara-saudaraku sekalian, semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dapat senantiasa memiliki niat baik, khususnya dalam menjalankan ibadah yang menjadi misi dan tugas utama kita di dunia. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an.